Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran yang edukatif, animatif, dan tentunya interaktif. Jadi kita akan bahas tentang media pembelajaran yang edukatif, animatif, dan interaktif dengan aplikasi Easy Sketch Pro 3. Ikuti tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Materi kita di kesempatan ini adalah setting teks dan menganimasi gambar. Baik, kita langsung buka aplikasi Easy Sketch Pro 3-nya. Ketika sudah dibuka, maka kita perhatikan di menu atas ada huruf A yang akan menyuguhkan teks ya. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali suguhan menu atau font ya dalam teks tersebut. Kemudian di samping kanannya ada ukuran font yang bisa kita pilih. Kemudian di samping kanannya kalau kita klik ada suguhan warna, tentu sesuai dengan selera dan kebutuhan kita yang akan kita pilih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menulis di kolom teks ini, maka nanti yang muncul di kanvas akan sesuai dengan apa yang kita tulis dari aspek barisnya. Contoh misalnya begini, kalau kita menulis misalnya selamat bergabung, di sini ada dua baris ya, selamat dan juga baris keduanya bergabung. Nah, maka nanti kalau kita kita klik tanda OK ini, maka yang muncul di kanvas akan munculnya begini, selamat bergabung. Nanti kalau kita klik dua kali terus kita kecilkan, maka tetap akan menjadi dua baris. Sekecil apapun akan tetap menjadi dua baris. Hingga kalau nanti kita menjadikan sebuah kalimat ini satu kalimatnya satu baris, maka apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentu tadi di konsepnya harus kita ukur fontnya yang sekecil mungkin sehingga ukuran kanvas menjadi sesuai untuk satu baris kalimat yang kita ketik. Tapi kalau sudah terlanjur, maka kalimat tadi yang sudah ada di kanvas kita klik dua kali, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih edit. Nah, ketika sudah kembali ke kotak wizard yang disuguhkan, maka kita tinggal klik ukuran font yang kita perlukan. Kalau kita perkecil, maka bisa kita lihat kalimat selamat bergabung ini sudah menjadi satu baris. Dan ketika kita klik tanda OK ini, maka yang muncul di kanvas pun sudah menjadi satu baris. Tinggal kita klik dua kali, kemudian di masing-masing sudut tinggal kita tarik ke dalam untuk mengecilkan ukuran font dan tarik keluar untuk membesarkan ukuran font. Nah, ini untuk setting teks. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teks ini nanti munculnya mana yang didahulukan, atau urutan munculnya teks akan sesuai dengan huruf yang ada di dalam teks tersebut. Contoh, tadi kita sudah mengetik selamat bergabung, kemudian kita masuk ke teks lagi, kita ketikkan misalnya di channel ini. Jadi satu baris tab, kemudian kita klik OK. Nah, maka di channel ini, di kalimat di channel ini ada tanda angka 2 di tengahnya, berarti dia akan muncul kedua setelah kalimat selamat bergabung. Kalau kita preview akan seperti ini. Selamat bergabung, kemudian di channel ini. Nanti untuk mengedit atau setting teks ini, mana teks akan muncul, itu kita tinggal klik dua kali. Nah, misalnya yang selamat bergabung ini sebuah contoh aja. Kita mau memposisikan dia munculnya yang kedua, bukan yang pertama. Maka tinggal klik dua kali, kemudian klik kanan. Di sini ada pilihan order up,
sama order down. Nah, order up ini berarti dia akan kita order, akan kita pesan untuk berada di atas, artinya muncul lebih awal. Kalau order down akan muncul lebih belakang. Nah, sebuah contoh misalnya ini ada angka 1, berarti dia yang pertama muncul. Coba kita klik menjadi order down. Nah, berarti dia akan munculnya setelah di channel ini. Coba kita preview. Nah, di channel ini pertama, sedangkan selamat bergabung menjadi kedua. Jadi tinggal kita settingnya begitu, tinggal kita klik 2 kali, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada suguhan order up untuk memunculkan lebih awal, dan order down untuk memunculkan setelahnya. Berarti misalnya yang urutan 1 tidak urutan 2 itu diperintahnya oleh order down. Jadi ini untuk setting teks, petunjuknya lumayan praktis, cukup mudah untuk kita setting dalam membuat sebuah animasi dalam media pembelajaran yang kita buat. Nah, kemudian lanjut, bagaimana kalau kita menganimasi gambar sekarang. Gambar di sini ada 2 macam. Pertama, gambar yang disuguhkan oleh menu isi sketch yang ada di atas ini ya. Kalau kita klik image, nah, maka akan muncul suguhan gambar yang sangat banyak ini. Nah, yang kedua, gambar yang akan kita ambil, yang akan kita load, yang akan kita import dari mana? Dari drive yang kita miliki, misalnya dari drive D, dari drive E yang kita miliki di PC kita, di laptop kita, gitu kan. Nah, kemudian gambar ini sebenarnya bisa dijadikan background, tetapi kalau gambar yang diambil dari komputer kita, dari PC kita, dari laptop kita, maka gambar tersebut akan munculnya perlahan sebagaimana urutan kemunculan huruf atau gambar yang lain. Tetapi kalau nanti background kita atau gini, kecuali kalau gambar kita diambil dari menu background, maka nanti gambar tersebut tidak akan bergerak, tapi langsung tetap munculnya seperti itu. Kemudian nanti muncul kalimat atau gambar-gambar yang lain yang kita ambil dari image, dari menu image di sini, dan juga dari PC kita, sebagaimana galeri yang kita miliki di drive D atau drive E dan sejenisnya. Itu bedanya. Sebagaimana contohnya, kalau background yang akan kita ambil gambarnya, misalnya kita ambil gambar yang ini sebagai background ya. Kita sesuaikan dulu ukurannya, sesuaikan dulu supaya pas gitu. Nah, maka nanti karena ini sebuah background, gambar ini memang betul-betul background bawaan dari sketch, maka ketika kita preview, maka ini akan munculnya sekaligus langsung seperti itu ya, tidak muncul seperti gambar yang kita ambil. Contoh misalnya kita ambil gambar yang ada di sini, nah, kita ambil gambar ini aja sembarang ya, misalnya kita ambil gambar ini. Nah, maka nanti karena ini gambar bukan merupakan background yang disuguhkan langsung dari sketch, maka ketika kita preview, maka dia akan muncul. Bukan munculnya di logis terlebih dahulu, tidak langsung seperti gambar background yang disuguhkan. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa membedakan mana background, mana image atau gambar yang kita letakkan.
kalau gambar kita menjadikan background tentu tidak bisa, karena background sendiri di sini sudah disuguhkan oleh EC Sketch-nya. Jadi seperti itu. Selamat mencoba. Kemudian bagaimana menganimasi gambar yang akan kita pakai dalam membuat media pembelajaran dengan EC Sketch? Tentu gambar yang akan kita pakai, yang akan kita import, berasal dari dua wilayah. Pertama dari image yang disuguhkan oleh EC Sketch ya. Yang kedua dari gambar yang kita ambil dari drive kita. Nah, untuk gambar yang kita ambil dari menu EC Sketch, bisa kita lihat, klik, kemudian kita lihat suguhan gambar-gambarnya sangat banyak. Oke, tinggal kita pakai mana yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kemudian untuk mengambil gambar dari PC, dari drive yang kita miliki, maka tinggal kita load image from PC, kemudian kita klik, kemudian kita browse, kemudian kita tinggal cari ya di mana letak gambar tersebut. Nah, sekarang bagaimana menganimasinya? Pertama, kita ambil sebuah contoh gambar yang akan kita pakai ya. Biasanya kita ambil gambar yang ini ya, gambar karakter businessman yang ini. Kita ambil misalnya, klik gambar ini. Nah, di sini sudah tersedia kanvas yang akan menjadi wadah gambar yang kita pakai. Kemudian cara menganimasinya adalah klik dua kali, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties ya. Nah, setelah properties yang terbuka, kita tinggal pilih tuh ya, draw by hand atau drag by hand, fade in, drag, draw atau none. Coba kita sekarang coba satu-satu. Kalau draw by hand berarti ada animasi tangan yang melukis gambar yang kita pakai. Kita preview ya. Nah, hasilnya seperti ini, ada animasi tangan yang melukis gambar. Kemudian kita coba lagi, klik kanan klik, kemudian klik kanan, kemudian klik properties. Kita lihat yang drag by hand seperti apa animasinya. Nah, kita preview. Nah, maka tangan seolah-olah membawa ya, menggeser gambar yang kita pakai tadi. Kemudian klik dua kali lagi, kita klik kanan, properties. Bagaimana dengan fade in ya, kita coba save, kita preview, maka akan muncul fade in, muncul seperti itu saja. Kemudian klik dua kali lagi, klik kanan, klik properties, kemudian kita coba yang drag saja ya. Nah, kita save, kita preview, nah maka hasilnya seperti itu. Kemudian kita coba yang lain, klik dua kali, kemudian klik kanan, klik properties, kemudian draw. Nah, maka kita preview, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik lagi dua kali, klik kanan, kemudian properties, coba kita ambil yang none ya, kita save, maka hasilnya seperti itu. Nah, ini cara menganimasi tergantung kebutuhan kita tentunya ya. Kalau misalnya kebutuhan kita menggunakan animasi tangan, maka menggunakan yang tadi ya, yang draw by hand. Kemudian ketika kita membutuhkan seperti animasi tangan yang menggeser, meletakkan atau menyimpan gambar tersebut, maka kita gunakan yang drag by hand tadi ya. Nah, ini cara menganimasi gambar yang akan kita pakai, baik itu gambar yang disuguhkan oleh image dari EC Sketch maupun gambar yang akan kita ambil dari drive, dari gambar yang kita miliki.
Jadi antaranya kita menganimasinya seperti itu tergantung kebutuhan kita. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk kemajuan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.